semoga semua sehat ya. Puji Tuhan, pagi ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah secara online bersama Kak Lia di sini dan Kak Abi. Nah, untuk memulai ibadah kita pagi ini, yuk semua berdiri, kita nyanyikan lagu Halo Hello Ola dengan penuh semangat. Semuanya duduk yang manis, jangan ada yang ribut ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih banyak Tuhan atas pimpinan penyertaan-Mu sepanjang minggu yang lalu hingga pada pagi hari ini. Kami bersyukur untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami untuk bersama-sama beribadah walaupun secara online. Kiranya Engkau mau menyertai kami semua ya Tuhan, agar ibadah kami ini dapat berjalan seturut dengan kehendak-Mu dan kami boleh merasakan ibadah ini penuh dengan sukacita, serta ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik semua pada bergembira? Pasti dong, semua pada bergembira. Ayo kita menyanyi Hati yang gembira adalah obat. Ayo kita menyanyi bersama-sama. Tapi sebelum mendengar cerita, kita akan berdoa bersama-sama. Jadi tetap duduk tenang ya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, pada saat ini kami akan bersama-sama mendengarkan cerita tentang firman-Mu. Kiranya Engkau membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mendengarkan dan memahami apa yang akan disampaikan oleh pembawa firman Tuhan. Sertai kami dan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami serahkan doa ini. Amin. Selamat hari Minggu anak-anakku sekalian. Apa kabarnya hari ini? Pasti semua sehat karena lindungan Tuhan. Nah, anak-anakku sekalian, Tante Rita mau tanya, siapa yang sekolah minggu nih minggu yang lalu? Angkat tangannya coba yang sekolah minggu. Angkat tangannya yang tinggi. Iya, semua sekolah minggu ya, pastinya minggu lalu. Kalau minggu lalu sudah sekolah minggu, Tante Rita mau tanya, apa ceritanya minggu lalu? Nah, minggu lalu
kita bercerita tentang Filipus, Petrus, dan Yohanes yang memberitakan firman. Mereka bertiga ini adalah murid-murid dari Tuhan Yesus. Mereka mengadakan banyak mujizat, bahkan mengusir roh-roh jahat. Nah, anak-anakku sekalian, hari Minggu ini kita akan lanjutkan cerita tentang murid-murid Tuhan Yesus. Bisa kita lihat di gambar. Pada saat itu yang memerintah adalah seorang raja yang sangat kejam, namanya Raja Herodes. Herodes ini sangat membenci pengikut-pengikut Tuhan Yesus, khususnya murid-murid Tuhan Yesus yang pada saat itu memberitakan firman Tuhan. Herodes menyuruh semua pasukannya untuk bergerak mencari murid-murid Tuhan Yesus. Dan pada saat itu salah satu murid Tuhan Yesus mereka sudah bunuh, yaitu Yakobus. Pada saat itu yang memerintah adalah seorang raja yang sangat kejam bernama Raja Herodes. Herodes ini berniat ingin membinasakan semua pengikut-pengikut Tuhan Yesus yang dengan giat memberitakan firman Tuhan. Nah, kita tahu minggu lalu di cerita kita ada Simon Petrus, ada Yohanes, dan ada Filipus yang memberitakan firman Tuhan. Kali ini sasaran dari Herodes adalah menangkap dan membunuh Petrus. Raja Herodes memerintahkan kepada prajuritnya untuk menangkap Petrus. Nah, di dalam rencana itu Petrus akan dihukum. Mereka kemudian berhasil menangkap Petrus. Petrus diikat dengan rantai kaki dan tangannya. Dia dijaga oleh banyak prajurit, 16 prajurit sekaligus yang menjaga seorang Petrus. Di kanan dan kirinya berdiri prajurit di mana Petrus pada saat itu berada. Petrus dikurung di dalam penjara. Anak-anak tahu bagaimana kondisi dalam penjara? Di penjara kita terkurung, kita tidak bisa bertemu dengan orang tua, tidak bisa bertemu dengan teman-teman, sangat kesepian dan menyedihkan. Itulah yang dirasakan oleh Petrus pada saat itu. Ia sedih tidak bisa bertemu dengan teman-temannya, dan ia sedih karena tidak bisa memberitakan firman Tuhan lagi. Di dalam penjara ia kesulitan dan merasakan kesepian. Tetapi di luar sana, sahabat-sahabat dan teman-teman Petrus dengan setia mendoakan Petrus yang mengalami kesulitan. Pada suatu malam, pada saat Petrus sedang tertidur di antara dua penjaga yang selalu menjaganya, tiba-tiba muncul malaikat Tuhan. Seorang malaikat dengan jubah yang putih dan berkilauan. Lalu malaikat itu berkata kepada Petrus, "Petrus, bangun." Penjaga di sekelilingnya tidak merasakan apa-apa. Petrus terbangun dan rantai-rantai yang mengikatnya terlepas. Kemudian malaikat ini berkata, "Petrus, ayo bangun. Ikat pinggangmu dan kenakan sepatumu. Ikut aku." Petrus masih kebingungan antara mimpi atau kenyataan. Dia kemudian mengikuti apa yang diperintahkan oleh malaikat Tuhan ini. Petrus mengenakan sepatunya, mengikat jubahnya, dan kemudian berdiri. Dia mengikuti apa yang diperintahkan oleh malaikat ini. Malaikat itu menuntun Petrus keluar dari penjara. Ada 3 lapis lagi penjaga yang berjaga di luar, tetapi semuanya tidak melihat Petrus. Semua lelap tertidur. Petrus keluar mengikuti malaikat itu, dan pada saat tiba di luar, di gerbang, barulah ia tersadar bahwa betul-betul apa yang dialaminya nyata. Ia selamat oleh pertolongan Tuhan. Nah, pada saat itu ia kemudian berpikir akan melangkah kemana. Dia kemudian melangkah ke rumah Ibu Maria. Ibu Maria ini adalah ibu dari Yohanes. Petrus mengetuk rumah Ibu Maria. Seorang wanita yang ada di situ yang bernama Rode mengenali suara Petrus.
Tetapi ia bingung sekaligus bersukacita. Lalu lari masuk ke dalam, di mana pada saat itu di rumah Ibu Maria banyak sekali orang berkumpul sedang berdoa. Ibu Rode berkata, ada Petrus di luar. Tetapi orang-orang tidak percaya. Mana mungkin, Petrus kan sedang di mana? Di penjara. Nah, Petrus kan sedang di penjara. Kamu mengingat. Akhirnya mereka membuka pintu dan betul, Petrus ada di luar pintu. Mereka kemudian bersukacita dan Petrus menceritakan bagaimana Tuhan menolongnya dengan luar biasa dan dahsyat. Nah, anak-anakku sekalian, dari cerita ini kita belajar bahwa Tuhan yang kita percayai itu selalu akan menolong kita dan memberikan kita keselamatan dari segala bahaya yang kita hadapi. Kalau saat ini kita sedang mengalami pandemi COVID-19, kita sehat, kita ada sebagaimana yang ada pada saat ini, bukankah semua karena pertolongan Tuhan? Iya? Iya. Dan karena itu teruslah percaya bahwa Tuhan kita akan memberikan keselamatan dan pertolongan di mana kita menghadapi bahaya dan kesulitan. Amin. Ya, semua katakan amin. Amin. Ya, demikian cerita kita yang berjudul hari ini, Petrus dibebaskan dari penjara. Sampai jumpa. Nah, adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Kita meresponi firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Persembahan kita kepada Tuhan. Sambil memberi persembahan, kita menyanyikan lagu Beri syukur, berilah syukur. Anak-anakku sekalian, kita sudah memberikan persembahan sebagai tanda terima kasih kita atas berkat yang Tuhan sudah berikan. Nah, sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita akan berdoa bersama-sama, semua mengikuti di dalam hati apa yang Tante Rita ucapkan. Kita berdoa. Tuhan kami yang baik, kami bersyukur punya Tuhan yang senantiasa setia memelihara hidup kami di dalam ketidaksetiaan kami. Kami mohon ampun Tuhan, bila dalam hidup kami banyak hal yang kami lakukan tidak menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih untuk hari ini di mana kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami boleh bersama-sama belajar untuk mengandalkan Tuhan kami yang akan setia memelihara hidup kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Teruslah Tuhan memberkati kami, memelihara kami, memberikan kesehatan, kekuatan
bagi kami, bagi orang tua kami, bagi semua keluarga kami, bagi teman-teman kami juga. Kiranya kami aman dalam lindungan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga sudah memberikan persembahan syukur kami, tanda terima kasih kami atas berkat dan kasih Tuhan bagi kami. Terimalah persembahan kami ini, supaya persembahan ini boleh digunakan untuk kelebaran firman Tuhan, khususnya untuk pelayanan kami di sekolah minggu Pauk Surako. Tuhan memberkati setiap anak-anak sekolah minggumu di tempat ini, memberikan mereka sukacita senantiasa dalam keadaan yang menimpa kami saat ini. Memberkati juga semua pengasuh-pengasuh sekolah minggumu yang ada di tempat ini. Tuhan memberikan hikmat senantiasa melewati hari-hari yang kami hadapi ke depan dengan penuh sukacita dan dengan baik. Tuhan Yesus, ini kami semua, kami bawa semua rencana-rencana kami ke depan ke dalam tangan-Mu. Hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, tetapi kami mempercayakan hidup kami, Tuhan yang atur dan Tuhan yang pelihara. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, demikian ibadah kita hari ini. Dan mari kita bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu Ku Menang, Ku Menang bersama Yesus Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam ibadah kami sepanjang hari ini. Tuhan, kiranya Engkau menyertai kami sepanjang minggu ke depan, buat guru-guru kami, teman-teman kami, dimanapun berada. Tuhan, berikan kesehatan. Tuhan, inilah doa kami yang kami bawa dari Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, anak-anakku sekalian, demikian ibadah kita di hari Minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan ingat, jangan lupa tetap perhatikan kesehatannya, cuci tangan yang bersih, tidak keluar rumah pada saat tidak perlu, dan tetap memakai masker. Di sini Tante Rita, Kakak Abi, Kakak Lia mohon pamit, sampai jumpa minggu depan. Dah.